Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbagi kegiatan atau aktivitas untuk hari ini. Di dalam greenhouse ini biasa saya melakukan kegiatan yaitu pembibitan ubi jalar. Jadi ubi jalar yang di kebun yang kita tanamkan tunasnya. Nah, disinilah tempat kita membuat pembibitan atau menumbuhkan tunasnya. Jadi ini masih kondisinya bekas atas tahun lalu dan tanahnya basah karena ya 2 hari 2 malam hujan terus. Jadi kita hanya membajak tidak terlalu dalam, kita bajak sekali supaya tanahnya kering. Maksudnya membajak itu menggunakan rotari, kita hancurkan supaya tanahnya agak kering. Baru nanti setelah tanahnya kering kita proses penanaman bibitnya. Bagaimana kegiatan atau metode perotarian, kita tidak perlu berulang kali 2 atau 3 kali. Untuk saat ini cukup 1 kali saja untuk greenhouse yang ini, untuk lahan yang ini, tempat ini ya. Jadi hanya sekali berangkat dan langsung keluar. Yang intinya tanah yang padat ini supaya terurai dulu, sisa-sisa tahun kemarin itu tercampur dengan tanah yang di bawah, dan setelah kering nanti kita melakukan penghancuran lagi, dan baru kita mulai dengan penanaman bibitnya atau proses penyemaian bibit ubi jalarnya. Yuk kita mulai kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sedikit menjelaskan tentang traktor. Jadi ini ada beberapa lever karena ini mesin yang lama. Ini untuk gigi kecepatan traktor ya, 1 atau 2. Jadi kalau waktu kita mentraktor ini kita pasang di 1 supaya agak pelan, dan rotari kita biasakan menggunakan 1 saja untuk yang awal. Tapi kalau ingin yang betul-betul tanahnya hancur halus, kita bisa menggunakan 2 atau 3. Tapi pada umumnya kalau 3 terlalu berat ya, kalau tanah sedikit lembab. Jadi kalau tanah betul-betul kering tidak apa-apa menggunakan 3. Tapi saya selalu menggunakan 1. Pada intinya menggunakan 1 pun kalau kita mentraktornya pelan-pelan nanti pasti akan hancur juga. Dan untuk yang ini adalah kedalaman rotarinya ya, kedalaman rotarinya. Ini kedalaman rotarinya seberapa, jadi ukurannya di sini. Ini untuk yang sebelah ini kedalaman, dan yang ini untuk stabilnya kondisi rotarinya supaya tidak bergelombang. Dan ini sama, ini gigi, bisa dikatakan gigi persnelingnya 1, 2, 3, 4. Dan ini yang tadi itu, yang 1 ini supaya pelan, atau kalau di mobil biasanya double gardan ya kan, double gardan 4 WD biasanya menggunakan 1. Kalau jalan di jalan yang keras atau tidak waktu bekerja menggunakan 2, dan ini bisa menggunakan 4 dan larinya bisa cepat. Dan untuk yang ini adalah lever waktu kita parkir. Jadi remnya kita injak dua-duanya, kita tekan, dan ini remnya tetap aktif gitu ya. Jadi ini ada lever. Nah, pada waktu jalan biasa kita gunakan dua-duanya, tapi kalau pas bekerja kita buka saja 1. Fungsinya apa? Nanti kalau waktu belok ke kanan kita tinggal injak rem kanan, dan posisi roda ini akan ngerem, mutarnya lebih cepat gitu ya. Dan sebelah kiri ini, yang di kaki kiri ini adalah kopling ya. Kopling, tapi untuk traktor yang model baru, kopling ini tidak terlalu dipergunakan untuk oper gigi maju mundurnya. Ini maju mundurnya, maju mundurnya tidak terlalu dipergunakan. Karena apa? Semua sudah pakai sensor komputer. Tapi kalau yang ini masih bisa dikatakan semi manual, semi otomatis, jadi masih menggunakan kopling untuk maju mundurnya.
Dan seperti ini handle-nya biasa seperti mobil, kuncinya sama. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan tentang traktor kecil ini. Intinya traktor besar atau kecil sama saja, hanya mungkin beda ukuran dan sedikit ada perbedaan tombol-tombol itu saja. Tapi intinya kalau sudah bisa menggunakan traktor yang kecil, insya Allah kemungkinan besar sudah bisa menggunakan traktor yang besar. Baik, kita mulai aktivitas kita pagi hari ini ya.
Oke, itu tadi kegiatan menggemburkan tanahnya ya. Jadi kita biarkan dulu supaya tanahnya agak kering, baru nanti kita rotari lagi supaya lebih halus, dan baru kita melakukan proses penanaman bibitnya. Itu sekilas aktivitas saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan untuk rekan-rekan petani dimanapun berada. Tetap semangat, jangan putus asa dalam berjuang di sektor pangan, karena petani adalah penyangga tiang negari. Itu bahasa bijaknya dari presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.